pokoknya aku harus cepet pulang karena ini udah mau maghrib. Karena naik sepeda ya, alhasil kan dia juga nggak bisa yang cepet-cepet banget gitu. Terus dia ngintip di jendela, gak ada guys. Dinda ini memang digangguin atau diikutin si laki-laki itu tadi yang di deket pohon itu. Nah akhirnya si Dinda ini cerita sejujur-jujurnya sambil nangis-nangis dan minta maaf ke mama papanya. Dan Dinda ini memang dia dua bersaudara dan itu perempuan semua. Jadi Dinda ini punya adik, sebut aja si adik ini namanya Nina. Nah si Nina ini pun jaraknya juga lumayan, nggak terlalu jauh juga sih usianya sama si Dinda ini. Waktu si Dinda itu masih kecil ya, dia masih mengalami waktu masih kecilnya. Dan Dinda memang auranya tuh kayak ada aura yang disukain sama makhluk-makhluk gitu loh guys. Ada beberapa manusia itu yang katanya auranya tuh disukain dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu ya guys. Jadi si Dinda dan si Nina ini dari kecil tuh memang mereka tuh kayak ada sentuhan mistis gitu loh di dalam hidup mereka, sehingga mereka tuh akhirnya beriringan hidupnya tuh terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Nah waktu dia masih SD ini pernah terjadi di rumahnya si Dinda juga. Jadi ketika si Dinda ini di rumah, jadi dia itu nonton TV gitulah guys. Jadi kayak TV-nya itu di ruang tengahnya itu ada sofa dan juga ada space. Jadi kayak ini sofa, ini TV-nya gitu ya guys. Dan ini tuh kayak ada kamar Dinda di depan sini. Di deket sofa sini itu adalah kamar si Nina. Nah singkat cerita si Dinda ini itu mau jalan ke kamarnya si Dinda sendiri kan, dari kamar si Nina adiknya. Sampai suatu waktu si Dinda ini kayak ngeliat, ya ngapain si Nina kok nonton TV sendirian gitu. Kayaknya tadi dia lagi tidur siang, kenapa tiba-tiba dia ada di situ. Tapi ya udah, karena si Dinda juga nggak mikir panjang dan dia juga masih anak SD yang cuek-cuek aja, jadi ya udah dikiranya itu si adiknya Nina itu tadi. Tapi kok dia diem aja nonton TV itu sambil diem-diem aja. Dan itu semirip itu dengan si Nina nih, sampai dia nyampe kamarnya dan dia balik lagi, kok si Nina masih tetap aja nonton TV tuh sama Dinda tuh ya udah dilewatin aja gitu. Sambil ngomong sih dia, kok nonton TV aja sih gitu kan, tapi pakai bahasa Surabaya gitu guys. Nah akhirnya si Dinda kok diem aja adiknya, ya udah karena mereka berdua tuh biasanya juga sering-sering berantem gitu loh, namanya juga anak-anak kan yang jaraknya nggak terlalu jauh. Akhirnya si Dinda ini ngelewatin lagi si Nina yang nonton TV tadi untuk si Dinda tuh mau ke arah dapur, mau ke arah kamar mamahnya. Tapi ngelihat di kamar Nina ada si Nina tidur. Terus yang itu siapa? Ini yang bener yang mana? Yang tidur apa yang nonton TV? Kan dia bingung ya. Akhirnya ketika dia nyamperin adiknya di kamar adiknya itu tadi, waktu dipanggil adiknya di kamar yang lagi tidur, dipanggil sama si Dinda itu tadi. Ternyata adiknya tuh kayak, apa sih gitu, baru ngejawab. Nah dia lari ke tempat TV. Ada guys. Singkat ceritanya ada satu waktu si Dinda juga di rumahnya juga. Ketika sudah selesai dia bertemu dengan adiknya di tempat TV itu, besoknya si Dinda ini pulang sekolah. Dan si Nina ini memang katanya sih kalau pulang sekolah tuh dia tuh suka main. Kan dia masih kecil ya, si Dinda masih kelas 6 SD, si Nina itu juga masih baru-baru masuk SD gitu loh. Jadi si adiknya ini karena masih kayak childish banget, masih anak-anak banget tuh, katanya kalau pulang sekolah emang suka main di ruang tamu. Sampai suatu waktu si Dinda ini melihat, oh ada adiknya pulang sekolah di ruang tamu itu. Adiknya tuh kok lari-lari. Si Nina sama siapa ya tuh kok rame banget. Anak kecilnya tuh rame banget dan banyak banget guys. Anak kecilnya tuh banyak banget. Dinda ini bilang sama mamanya, oh si Nina pulang sekolah itu main sama siapa sih mah? Loh kok adekmu tuh lo main sendirian? Jadi mamanya tuh ngelihat adiknya itu memang lagi main tapi sendirian. Yes, tapi si Dinda tuh melihat kalau adiknya nih main tuh sama banyak anak di situ. Ternyata semua seadiknya pun juga itu wujud aja. Jadi makhluk itu mewujudkan diri seperti Nina dan juga seperti teman-teman Nina yang sering main ke situ guys. Dan ada kisah di besokan harinya. Jadi ini tuh kayak bertubi-tubi gitu loh sampai si Dinda ini dewasa.
Sampai menginjak dia sudah masuk ke SMP, ibunya ini sudah ngebisahin kamarnya ya. Dulu tuh dipisahin tapi mereka tuh masih sering tidur bareng kayak gitu loh. SMP nih anak-anaknya tuh udah mulai minta private gitu. Jadi si Dinda kamarnya di depan, si Nina kamarnya di tengah. Nah, suatu waktu di kamar Dinda ini, misalnya ini pintu. Depan pintu ini adalah lemari dan kasurnya itu pun juga gede banget, buat 2-4 orang tuh muat ya untuk anak SMP. Sampai suatu waktu si Dinda ini mau tidur agak sedikit larut malam, itu tidur tuh kayak ngadep ke pintu gitu loh, dan sisi sebelah kirinya Dinda ini itu tuh kosong. Ketika dia mau ngadep ke pintu tuh kayak dia ini kayak ada yang ngawasin gitu loh, dia merasa kayak ada yang ngawasin. Tapi ketika dia kayak tolak-tolak kamar, oh it's okay, nggak apa-apa. Akhirnya dia tetap ingin memejamkan mata, dia ingin tidur lebih cepat gitu kan. Kok tetap kayak masih ada yang ngawasin. Dia kayak ketakutan kan, jadi dia tetap tidur tuh kayak hadap ke pintu terus itu. Tapi belakang tuh kayak berat banget ya, maksudnya berat itu dalam arti kayak ada sesuatu gitu loh, kayak bener-bener kayak ada orang gitu. Siapa ya, kan ini kasur gede banget dan gak ada orang, aku sendirian. Sampai akhirnya dia tuh kayak mau memastikan lagi, enggak, jadi dia tuh tetap memajamkan enggak gitu, kayak perasaanku aja. Ya udah dia tidur lagi. Tahu gak sih kalau misalnya orang tidur terus kalau misalnya kita gini-gini ini kan kelihatan ya ada orang yang lewat, sampai dia ngerasa bener-bener ini ada orang nih, bener-bener ada orang nih. Akhirnya dia noleh lah ke samping kirinya, dia melihat sesosok hitam banget. Hitamnya tuh katanya tuh pekat banget, hitam sekujur tubuh dengan tubuh yang tinggi banget, jadi gede, hitam, tinggi, dan mukanya itu seperti monyet. Jadi gede banget kayak monyet. Dia udah mau kabur itu udah nggak bisa ngomong, dia udah kaku banget badannya, dia cuman kayak lihat gini, itu apa. Tapi waktu itu dia emang bener-bener prinsipnya aku mau lari, tapi dia tuh kayak susah banget kan. Akhirnya dia ngadep lagi ke sana, dia mencemin mata kayak bukan. Akhirnya dia mencoba untuk mau tidur lagi, tapi ketika dia bener-bener ngerasa kasurnya ini tuh kayak anjlok gitu loh, ngerti nggak sih, kayak ada sesuatu yang neken kasur itu, jadi seakan-akan kasur itu tuh ada penghuninya. Barulah si Dinda itu langsung ingin beranjak lari dari kasurnya. Ketika dia noleh tuh ternyata si makhluk itu tuh nempel di tembok guys. Jadi kayak nempel kayak cicak gitu, gede banget. Langsung si Dinda itu keluar kamar, dia teriak-teriak, dia manggil mamanya, manggil papanya, sampai akhirnya si mama papanya tuh manggil lagi nih si Ki Joko ini tadi datang ke rumah Dinda. Ki Joko tuh bilang kalau makhluk itu adalah makhluk yang pernah ikut Dinda waktu Dinda masih SD dulu guys. Jadi makhluk yang dari pohon dekat rumah sakit itu masih ada di rumah Dinda dan ngikutin Dinda sampai Dinda SMP. Jadi selama itu dia berubah wujud gitu loh, mulai dari jadi anak kecil, jadi temennya Dinda, jadi adeknya, sampai dia mewujudkan wajah yang aslinya, dan itu katanya genderuwo guys. Merinding banget ini sih. Nah, sampai pada saat dia SMA itu baru terjadi COVID kemarin guys. Jadi ketika dia COVID itu, dia tiduran, dia merasa karena COVID itu sekolahnya adalah online, jadi dia kayak ya namanya anak sekarang ya kayak ngesantain gitu loh, jadi kayak ngeremehin, ya udah besok nggak yang bangun pagi harus berangkat ke sekolah kan. Dia tidur itu juga larut malam, sama seperti kisah sebelum waktu dia masih SMP. Dia ke kamar mandi, dan kamar mandinya ini tuh kayak baru direnovasi gitu loh guys, udah nggak gelap, udah baru lah semua. Singkat ceritanya dia mau pipis lah gitu, mau ke kamar mandi, sampai dia lewat di pintu kamarnya. Jadi kamarnya Dinda ini waktu masih SMP sama SMA tuh letak kamar dan juga lemarinya itu sama. Dia lewat, jadi kayak dia dari kasur lewat gitu kan mau ke kamar mandi, itu kayak di kacanya dia itu kayak ada sesosok gitulah si menurut Dinda ini. Tapi ini masih samar ya, jadi kayak Dinda ini kayak ngerasa bukan, tapi
kayak nggak enak aja gitu loh. Sampai akhirnya dia pipis, dia nggak mikir apapun. Ketika dia buka pintu, jebret, ternyata si sosok hitam pekat itu ada di depan dia. Merinding banget ah. Jadi ketika dia buka itu, benar-benar dia ngelihat sosok itu, langsung dia speechless banget. Saking kagetnya gini, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, tangannya gemeter. Dia tutup pintu kamar mandi, terus dia tuh lari sekencang-kencangnya, dia manggil mama papanya lagi. Akhirnya disuruh Dinda ini tidur. Nah, sampai di kamar terjadi lagi nih guys, sama seperti kejadian waktu dia SMP. Dia ini pingin kayak langsung lari dari kamar gitu loh, maksudnya dia langsung turun, kakinya tuh turun terus lari ke kamar mamanya gitu ya. Tapi ketika dia mau turun, si sosok ini tuh tiba-tiba langsung seperti masuk di dalam kasurnya Dinda nih, slip gitu loh guys. Langsung si Dinda nih bener-bener langsung ketakutan, dia lari dan dia panggil mama papanya. Sampai kejadian lucunya adalah si papanya ini ngebawain gunting. Jadi guntingnya tuh kayak dibuat mainan gini sama papanya, kayak ayo siapa ya yang berani ganggu anak aku. Akhirnya si ayah ini kayak udah hopeless banget, dan memang si sosok itu tidak menampakkan diri di depan mama papanya. Akhirnya Ki Joko itu muncul lagi. Ki Joko itu datang dan juga bilang kalau ini emang bener-bener genderuwo itu susah dihilangin karena dia suka balik lagi, karena dia tuh seneng banget sama si sosok Dinda dan juga Nina adiknya guys. Si Dinda ini akhirnya beranjak ke mahasiswa sekarang, dan baru-baru ini dia juga rasakan ada sesuatu yang kurang menyenangkan juga di dalam rumahnya. Si genderuwo itu emang suka banget ngewujudin atau menampakkan diri itu bukan aslinya, tapi dia tuh seperti penghuni rumah itu. Jadi rumah yang dihuni Dinda ini jadi pure memang rumah peninggalan neneknya, dan Dinda ini entah kenapa sejak dia lahir itu mau Dinda atau Nina itu suka banget dideketin sama makhluk-makhluk seperti itu guys. Nah, kata si Ki Joko ini memang aura Dinda dan juga aura Nina ini nggak tahu kenapa disukain banget sama makhluk-makhluk kayak gitu tuh untuk diajak bermain. Tapi ya namanya Dinda beranjak dewasa, akhirnya dia punya pemikiran bahwa kayaknya ini nggak bisa didiemin, dan dia minta tolong sama Ki Joko itu untuk menutup gimana caranya supaya Dinda ini nggak bisa melihat sosok itu guys. Nah, kata si Ki Joko, selama ini si kata Dinda memang sudah berangsur jarang, tapi masih ada beberapa kisah yang jadi itu adalah kisah dari Dinda, tapi sebenarnya poinnya di sini adalah yang pertama pesannya itu kalau kalian pulang maghrib atau mendekati maghrib, lebih baik cari jalan yang rame, atau kalau bisa tunggu maghribnya selesai dulu baru kalian pulang. Dan buat aku di sini kisah Dinda ini emang sedikit agak rumit, tapi sebenarnya bisa digarisbawahi bahwa si Dinda ini salah satu manusia pilihan Allah yang auranya tuh disukain sama hal-hal kayak gitu. Tapi aku nggak tahu ya, ini aku masih minim banget ilmu. Jadi buat kalian yang misalnya ada nggak sih manusia yang auranya memang disukain sama hal-hal mistis kayak gitu. Oke guys, sekian cerita dari aku. Dan buat kalian yang mau berbagi cerita kisah menarik kalian bisa kirim, send email aku atau DM aku buat berbagi kisah, dan akan aku telling storyin lagi. See you next video. Terima kasih udah nonton video panjang lebar ini. Bye bye.